Bisrohli Sodri, Wayasirli Amri, Wahlul Uqdatam min lisani yafqahu qouli. Selamat sore dan salam bahagia. Alhamdulillah ini pertemuan terakhir. Harusnya kalian memang minggu tenang, tapi saya coba untuk masuk. Kenapa? Karena saya ingin menginformasikan kepada Anda supaya Anda nanti tidak kesulitan melaksanakan ujian tengah semester. Untuk materi yang akan diujiankan, silahkan catat. Rangkumannya dimulai dari pertemuan pertama kita, yakni membahas mengenai pengertian dari apa itu penelitian bisnis. Kemudian setelah itu saya tugaskan untuk mencari fenomena permasalahan untuk dijadikan bahan penelitian kalian. Setelah mencari fenomena, saya tugaskan juga, dan ini mungkin akan keluar di UTS, untuk mencari teori yang akan kalian jadikan pijakan atau kalian jadikan pegangan untuk membahas mengenai skripsi. Mengenai skripsi yang akan kalian teliti. Kalian persiapkan bahan itu, kemudian terakhir saya meminta kalian untuk membuat bab 1, bab 2, dan bab 3 mengenai penelitian. Jadi kalian persiapkan itu. Saya hanya minta kalian kirimkan berupa link saja supaya tidak berat kalian mengirimkannya. Jadi kalian buatkan Google Drive untuk skripsi kalian, bab 1, bab 2, bab 3 itu. Setelah itu selesai, kalian kirimkan alamat linknya ke jawaban UTS kalian. Itu yang akan saya nilai nanti. Dan saya hanya tinggal download saja. Dan informasikan kepada rekan kalian, siapa yang belum mempunyai Google Drive, harap segera membuat. Karena Google Drive itu kan gampang ya. Kalian tinggal membuat email, kemudian kalian membuat akun Google Drive, kalian upload hasil skripsi atau hasil bahan. Karena bab 1 pendahuluan, kalau misalnya sudah mendapatkan fenomena, pendahuluan itu secara terperinci mengenai apa. Misalnya kalian membahas mengenai marketing ya. Oke, mengenai marketing kalian bahas dulu mengenai manajemen pemasaran dari awal. Kemudian sampai di segmentasi kedua, kalian mengkerucut kenapa kalian mengambil judul itu yang kalian dikaitkan dengan tempat kalian mencari data atau tempat perusahaan. Baru masuk ke judul. Setelah kalian mendapatkan judul, kalian membahas bab 2. Nah, berarti di bab 1 itu harusnya kalian sudah mendapatkan judul atau fenomena permasalahan. Di bab 2 kalian tinggal menguatkan mengenai teori yang akan kalian bahas yang berkaitan dengan materi dari bab 1. Di bab 3 kalian hanya membahas mengenai metode penelitian. Selesai. Dan itu belum harus kalian mencari data keluar sampai metode penelitian itu selesai. Silahkan kalau ada yang ingin kalian tanyakan terlebih dahulu. Metode penelitian pun sudah saya bahas. Maaf, kalau yang bab 2-nya tadi apa ya Pak ya? Teori dari permasalahan skripsi yang kalian bahas. Dan teori itu harus mengkerucut juga. Misalnya kalian membahas mengenai promosi. Promosi adalah bagian dari manajemen pemasaran. Kalian bahas dulu mengenai manajemen pemasaran secara keseluruhan dari teori awalnya. Baru kemudian kalian masuk ke teori bauran promosi. Dari teori bauran promosi baru mengkerucut lagi mengenai permasalahan promosi yang kalian bahas. Jadi dari awal grand teorinya manajemen pemasaran kalian bahas di bab 2, manajemen pemasaran. Baru masuk ke manajemen pemasaran ini mempunyai beberapa bagian. Untuk marketing tools, karena promosi adalah alat dari marketing tool, product, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence, kalian bahas mengenai promosinya saja. Bauran promosi, apa yang dimaksudkan dengan bauran promosi? Manajemen pemasarannya sedikit, kemudian bauran promosinya sedikit, baru di bawahnya promosinya kalian bahas secara panjang lebar. Itu yang akan kalian jadikan bahan untuk kalian membuat wawancara atau kuesioner. Paham ya? Jadi kalau misalnya kalian membuat bab 2, kalian bahas secara grand teori dulu. Misalnya kalian membahasnya promosi. Grand teori ini bagian dari manajemen pemasaran. Kalian bahas manajemen pemasarannya. Dari manajemen pemasaran, kalian kerucutkan lagi bauran promosi.
Dari bauran promosi, kalian kerucutkan lagi menjadi promosinya. Jadi di awal, manajemen pemasaran adalah bagaimana caranya mengkomunikasikan value atau nilai kepada pelanggan. Dan itu manajemen pemasaran. Sedangkan manajemen pemasaran mempunyai alat-alat pemasaran. Menurut Philip Kotler, alat-alat pemasaran ini untuk bauran pemasaran produk terdiri dari 4P, produk, price, place, dan promotion. Karena alat promosi yang 4 ini dirasakan belum cukup, akhirnya ditambahkan lagi menjadi 3P selanjutnya. People, proses, dan physical evidence. Kalian terangkan itu semua. Nah, itu teori dari Philip Kotler, dari bukunya Philip Kotler mengenai manajemen pemasaran. Kalau misalnya mengambilnya jasa, otomatis alat dari bauran pemasaran yang 7P tadi ini diambil semua. Kalau kalian mengambilnya bauran pemasaran. Tapi kalau misalnya kalian mengambilnya hanya promosi saja, ya sudah kalian kupas bagian promosinya saja. Tetapi bauran pemasarannya tetap harus jadi grand theory. Bauran pemasaran jadi grand theory, promosi kalian jabarkan. Bagian dari promosi itu apa saja? Misalnya ada kehemasan, ada direct sales, bauran promosinya kan begitu. Kalau misalnya bagian dari, kemudian sambungkan lagi. Variabel Y-nya apa? Oh, variabel Y-nya saya adalah loyalitas pelanggan. Kalian bahas mengenai perilaku konsumen. Kalian cari dari teorinya perilaku konsumen. Dari buku mana saja. Dan itu bukunya minimal 5 tahun ke belakang. Tidak lebih. Tidak lebih dari 5 tahun ke belakang. Supaya apa? Supaya tidak ada kan itu setiap buku itu ada edisi revisi terus. Jadi kalau misalnya tahun 1989 jangan dipakai lagi bukunya karena misalnya tahun 1980 Pak ada bukunya mengenai teori saya. Ejaannya masih ejaan lama. Kalau dia menuliskan uang, oeang kan gitu. Jangan dipakai lagi. Karena sudah ada ejaan yang baru. Jadi kalian pakai buku yang edisi 5 tahun ke belakang, misalnya sekarang tahun 2021. Yang boleh dipakai itu berarti sampai dengan 2019, 2018, 2017, 2016. Jurnal pun begitu, sifatnya sama, karena jurnal kan nanti dimasukkan lagi. Ada membahas mengenai penelitian terdahulu. Kalian masukkan jurnal 5 tahun ke belakang, jangan lebih. Paham ya? Baca saja skripsi yang ada di perpustakaan, itu bisa kalian jadikan referensi. Kemudian setelah kalian menemukan teori dari bauran promosi, kalian jabarkan lagi teori dari promosi, kalian cari teori dari variabel Y. Misalnya variabel Y-nya adalah loyalitas pelanggan, berarti kalian membahas mengenai perilaku konsumen grand teorinya. Setelah kalian mendapatkan grand teori perilaku konsumen, baru kalian turunkan. Kalian turunkan menjadi teori dari loyalitas pelanggan. Kenapa pelanggan itu bisa loyal? Teorinya ke situ, grand teorinya dulu. Baru mengkerucut ke bawah mengenai loyalitas pelanggan kalian bahas secara lebih panjang dan lebih luas lagi mengenai loyalitas pelanggan. Selesai bab 2, kalian masuk ke bab 3. Metode penelitiannya menggunakan metode penelitian apa? Kuantitatif atau kualitatif? Apa perbedaan kuantitatif dengan kualitatif? Itu tidak usah dibahas. Misalnya kalian membahas mengenai kuantitatif saja, ya sudah kalian deskripsikan pengertian kuantitatif. Bagaimana kalian akan mengambil sampel melalui cara observasi atau wawancara, itu sudah saya jelaskan. Observasi apa, wawancara, bagaimana caranya, itu kalian jelaskan. Kemudian bagaimana cara mengambil sampelnya, random sampling dan lain sebagainya. Nah, itu yang belum. Nggak apa-apa sampai di situ saja, bab 3-nya sampai metode penelitiannya saja. Kalian kirimkan ke saya. Karena itu adalah salah satu pertanyaan UTS saya. Makanya minggu ini saya minta kalian supaya kita bisa bertemu lagi supaya kalian siap. Kalau misalnya minggu depannya tiba-tiba UTS saya minta itu banyak yang tidak ada jawaban, saya yakin nilainya pasti jelek. Tapi kalau misalnya dari minggu ini saya pikir cukup karena kan dari minggu kemarin saya selalu menugaskan kalian cari fenomena dulu. Kan itu tinggal dirangkai semua. Karena materi yang saya sampaikan itu satu sama lainnya saling terkait. Yang pertama, tugas. Saya minta kalian mencari fenomena permasalahan. Kalau tidak mengirimkan ya kalian akan kesulitan. Kalian kan tinggal copy paste yang sudah saya tugaskan, kalian tempelkan, masukkan ke bahan menjadi skripsi kalian.
Fenomena, dari fenomena. Setelah fenomena, kalian tinggal menjabarkan sedikit. Setelah dijabarkan, kalian masukkan teori. Saya pernah menugaskan kalian mencari 5 teori. Nah, itu kalian jabarkan lagi, masukkan ke skripsi kalian. Harusnya tidak ada permasalahan. Mengenai metode, saya sudah sampaikan metodenya seperti apa. Ya itu nanti kalau misalnya kalian sudah mengirimkan, ya itu tergantung saya bagaimana melakukan penilaiannya. Mengenai metode, mengenai cara dari hasil UTS nanti yang kalian kirimkan, saya bisa melihat mana yang bersungguh-sungguh mengerjakan, mana yang hanya kopas murni, mana yang dia tidak peduli sama sekali. Saya tahu karena ada juga yang mereka tidak menjawab, tidak mengirimkan link URL-nya, atau bahkan tidak mengerjakan UTS-nya sama sekali. Paling nilai UTS-nya jelek itu saja. Tapi kalau misalnya kalian mengerjakan UTS, tugas kalian masuk. Selesai? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak promosi apa ya variabel X itu namanya kesejahteraan. Jadi penjelasan kesejahteraan dulu, tapi itu apa ya cara umumnya? Suara Anda tidak jelas, Pradita, terputus-putus. Ya Pak, kan saya variabel X-nya itu membahas kesejahteraan. Berarti secara umum dulu pengertian kesejahteraan atau gimana? Membahas mengenai apa? Kesejahteraan. Oh, kesejahteraan. Kesejahteraan sosial. Kesejahteraan apa ini? Honor. Oh, ya. Oh, SDM berarti. Pengaruh honor terhadap kerja. Ya. Oke, ya kamu bahas mengenai MSDM dulu secara keseluruhan. Grand teorinya MSDM, manajemen sumber daya manusia. Baru kamu cari teorinya mengenai honor atau penggajian. Setelahnya variabel Y-nya kamu cari mengenai teorinya dari efektivitas kerja. Nah, kamu jabarkan juga mengenai efektivitas kerja. Itu banyak juga materi yang akan kamu bahas itu sudah banyak di internet yang membahas. Jadi pengaruh penggajian atau honor terhadap efektivitas kerja karyawan itu banyak. Coba kamu browsing. Kamu jadikan referensi, itu sudah jadi masalah untuk saat ini. Tapi nanti kalau misalnya kamu benar-benar untuk skripsi Anda, kopasnya pasti kalau misalnya kamu kopas ya pasti kelihatan. Tapi kalau misalnya sekarang ya kamu tinggal menambahkan sedikit, saya akan mewajarkan. Karena apa? Karena kan kita sedang pelatihan. Sedang melakukan pelatihan, itu tidak jadi masalah bagi saya. Gitu. Karena materi kamu sudah banyak itu. Pengaruh honor terhadap efektivitas kerja. Banyak yang membahas. Cuman paling tempatnya saja yang berbeda. Jadi apakah orang akan di tempat ini, apakah honor mempengaruhi mengenai efektivitas kerja? Ya kalau misalnya secara penelitian, secara keseluruhan, itu akan berpengaruh positif. Dan pengaruhnya ya hampir 80-90% rata-rata penelitian mengenai penelitian yang kamu bahas, hasil penelitiannya 80-90% mempengaruhi. Sudah ketahuan. Karena apa? Karena saya sering juga membimbing mengenai efektivitas kerja karyawan yang pengaruhnya terhadap honor itu banyak. Ya jelas lah. Karena kan kalau misalnya kita membahas mengenai teori manusia, manusia itu ada yang bekerja karena faktor ekonomi, karena faktor keamanan, karena faktor kesejahteraan, karena faktor kebutuhan. Salah satunya ekonomi. Ekonomi itu adalah honorarium. Ya honorarium itu akan mempengaruhi orang bekerja dengan giat atau tidak. Kan? Kalau honornya kecil, mereka akan berleha-leha, saya malas karena honornya tidak ada. Tapi ada juga yang mereka ya sudahlah, yang penting lamun letik mah, yang penting mayang. Kalau bahasa Sunda mengatakan seperti itu ada penelitian. Tapi secara ilmu sosiologinya, ya memang orang bekerja karena faktor dia butuh. Oke ya, kamu tinggal cari saja Pradita di Google, itu sudah banyak materinya. Kamu bisa jadikan itu referensi. Ada lagi selain Pradita yang ingin menanyakan? Biasanya Tio, Aryani, Mila. Kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Saya akan absensi secara manual saja. Kalian bisa bentar.
Nggak usah lama-lama, karena apa? Karena materi ini sudah sampai, tinggal metode penelitian nanti bukan semester depan setelah UTS saya akan bahas mengenai itu. Jadi kalian saya harap sudah mulai mencari mengenai bahan dari skripsi yang akan kalian kerjakan, itu saja. Oke, di absensi si akad saya hari ini sudah pertemuan ke-7 dan tepat di pertemuan selanjutnya kalian harus melaksanakan UTS. Aryani Putri Setiawati ada? Iya, Pak. Oke. Yati Mulyati? Yati Mulyati Tidak mana? ada. Tidak ada. Tidak ada ya? Iya. Mana Yati? Enggak ada. Ada yang tahu rekannya Yatinya kemana? Apakah dia izin atau sakit atau karena dia tahunya sudah minggu tenang? Kurang tahu. Cecep? Cecep kemana Pak Cecep? Biasanya dia hadir. Dia hadir juga. Stio ada ya? Stio Prabowo. Rini Puspitasari. Yuk, kemudian saja. Ya, Rini Puspitasari. Ada Pak. Ya, siap, siap. Hadir. Rini kemana Rini? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Nila. Nila Fatmawati. Ada. Oke. Hadir. Ada. Radita. Ya, jelas. Andri. Nah, ini ketua BEM. Wakil ketua BEM yang baru ini. Mana si Andri? Apa ya? Karena tahunya minggu tenang. Nggak apa-apa, saya kan tetap harus bikin laporan. Rianti. Rianti hadir? Oh, nggak ada juga. Oke, tidak apa-apa. Diinformasikan saja bahwa absensinya di sini sudah sampai ada yang paling kecil 71%. Selebihnya Aryani 100%, Yati 71%, Cecep 86%, Stio 100%, Rini 71%, Nila 86%, Pradita 100%, Andri 86%, Rianti 80%. Itu persentase kehadiran. Tidak jadi masalah karena hari ini kan memang minggu tenang. Jadi saya mengucapkan selamat melaksanakan ujian tengah semester dan mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjalankan ibadah puasa karena hari Senin kita tidak bertemu ya. Kita bertemu lagi minggu depan di hari yang sama, hari Jumat. Karena kalau misalnya hari Senin sidang isbat dan hasil dari sidang isbat itu kita sudah harus melaksanakan puasa Ramadan, ya berarti hari Senin ini kita puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat mengerjakan ujian tengah semester. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.